Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat sama-sama berkumpul melalui Zoom meeting ini, yaitu dalam rangka sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Hadira Coach SPSI MA selaku Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan. Kemudian yang kami hormati Mas Alif Muhammad Gultom SH yang akan menjadi pengisi pada sosialisasi kali ini. Dan kemudian kami ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman semua peserta sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021. Baik, di sini saya Kamal selaku MC akan membacakan rundown acara yang akan kita lewati bersama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Abi Kuhafah. Yang ketiga yaitu pemaparan teknis terkait dengan Pilmapres oleh Ibu Hadira Qudsi SPSI MA. Kemudian sharing session bersama dengan Mas Alif Muhammad Gultom SH. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Dan sebelumnya teman-teman bahwa nanti silakan bisa langsung interaktif ya. Jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau nanti bisa bertanya secara langsung karena akan ada hadiah untuk 2 orang penanya terbaik. Dan untuk mengambil keberkahan pada pagi hari ini mari sama-sama kita buka acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya masuk kita pada acara yang kedua yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Abi Kuhafah, mahasiswa hubungan internasional angkatan 2018. Kepada Abi Kuhafah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم
innahu ghafurun syakur. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Abi Kuhafah, mahasiswa Hubungan Internasional 2018, yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberkahi acara kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, langsung saja kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pemaparan teknis terkait dengan sosialisasi untuk pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Islam Indonesia tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Hazira Koci SPSI MA selaku Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Kamal. Mas Kamal bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Kamal selaku Master of Ceremony pada kegiatan sosialisasi Pilmapres pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Alif Muhammad Gultom ya, alumni UII, alumni Pilmapres, juara 1 Pilmapres LL Dikti yang sudah bersedia untuk sharing pada pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan sosialisasi Pilmapres 2021 pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pagi hari ini kita bisa berjumpa secara virtual yang insya Allah semoga teman-teman sekalian dalam kondisi yang senantiasa sehat dan berbahagia. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan keharibaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita berdoa supaya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Kamal untuk pengantar dari sebelum saya ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kawan-kawan mahasiswa UII yang berprestasi, yang menginspirasi, ya, itu tagline kemahasiswaan ya. Jadi berprestasi dan menginspirasi. Harapannya tidak sekedar bahwa saya tahu bahwa teman-teman yang hadir di sini sebetulnya banyak sekali talenta dan potensi yang itu perlu dibuka gitu ya. Saya sudah melihat ada beberapa nama yang juga tidak asing di
telinga saya, di mata saya, maksudnya karena membaca ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi teknis saja ya, petunjuk teknis untuk penyelenggaraan Pilmapres di UII. Dan mungkin nanti akan saya sampaikan secara umum berkaitan dengan alur ya dari Pilmapres yang diselenggarakan ya. Namun sebelum itu saya perkenankan saya untuk share screen terlebih dahulu ya untuk saya menyampaikan materi paparan pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya Mas Kamal ya? Oke, terima kasih. Baik, kawan-kawan sekalian, pagi ini saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara teknis mengenai penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres di Universitas Islam Indonesia. Jadi sebetulnya penyelenggaraan Pilmapres itu idealnya dilakukan secara berjenjang. Ya, itu perlu saya sampaikan dulu ya. Idealnya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat prodi, fakultas, kemudian baru ke universitas. Namun gitu ya, kalau dalam penyelenggaraan di UII beberapa tahun yang lalu kami evaluasi, ternyata trennya ketika ada perjenjangan yang kemudian kami meminta delegasi dari fakultas, itu ternyata ada banyak beberapa hal yang itu menjadi catatan kami, sehingga semenjak tahun, kalau tidak salah tahun 2017, saya agak lupa, karena posisi saya di kemahasiswaan sejak tahun 2013. Nah, kemudian tahun 2017, kami mengubah pola seleksinya langsung maju ke tingkat universitas. Namun diawali dengan seleksi dokumen dulu. Ya, seleksi dokumen dulu, baru kemudian nanti akan ditetapkan sebagai finalis. Ya, nah ini tidak setiap orang yang itu nanti mendaftar gitu ya itu langsung otomatis jadi finalis. Nah, jadi memang nanti ada tahapan pengecekan dulu dokumen apakah memang sudah sesuai atau belum sehingga nanti akhirnya ditetapkan sebagai finalis. Ya, nah finalis inilah yang nanti akan mengikuti serangkaian kegiatan seleksi Pilmapres. Ya, jadi itu di tingkat UII. Nah, memang mungkin di beberapa fakultas ada yang masih menyelenggarakan. Biasanya yang rodok lumayan bagus itu ada beberapa fakultas lah ada gitu ya. Sehingga saya apresiasi. Sehingga yang dikirimkan itu memang betul-betul yang itu ya Pilmapres fakultasnya. Tetapi kalaupun tidak ada juga sebetulnya tidak masalah. Karena pun di tingkat universitas Anda nanti juga akan melewati beberapa proses atau tahapan. Yang memang Pilmapres ini menjadi ajang yang sebetulnya cukup bergengsi di tingkat nanti nasional. Ya, kalau Anda sudah kenal PKM, maka sekarang Anda kenalan nih sama Pilmapres. Apa sih Pilmapres? Apalagi kalau untuk Anda yang angkatan 2020 nih, ya kan? Anda perlu kenalan nih. Kalau mungkin Anda sudah kenalan sama PKM gitu ya, sekarang Anda kenalan sama Pilmapres supaya nanti kalau yang 2020 nih, khusus 2020 bisa mempersiapkan diri untuk tahun mendatang. Ya, apakah yang tahun sekarang tidak boleh mendaftar? Nggak apa-apa, daftar kalau untuk tahu polanya silakan. Kita ikutkan. Kalau memang nanti layak, kita akan jadikan finalis gitu ya. Ikut seleksi tahapannya berbagai macam. Nggak masalah. Tetapi memang sangat kami rekomendasikan, ingat, sifatnya rekomendasi ya. Tentu yang paling kami rekomendasikan adalah angkatan 2018 dan 2019. 2020 boleh daftar, ya silakan. Itu kalau nanti layak akan kita tetapkan sebagai finalis dan tetap mengikuti proses seleksi dan justru nanti Anda akan bisa merasakan gimana sih sebetulnya tahapan seleksi dari Pilmapres. Ya, jadi nggak masalah. Jangan berkecil hati untuk teman-teman yang 2020 yang sekarang hadir ya. Nah, baik tadi sudah sempat dikenalkan oleh Mas Kamal ya. Mas Kamal ini finalis Pilmapres 2020 ya, era pandemi ya. Jadi kami sudah sempat offline gitu ya untuk seleksi, tapi kemudian saat mau penetapan, pengumuman pemenang juara gitu ya, dapat pandemi gitu ya. Kita kena musibah pandemi sehingga akhirnya ya banyak hal yang harus diubah. Nah, jadi Mas Kamal ini finalis Pilmapres dari Prodi Statistika ya, angkatan 2017. Kelihatan ya dari cara bicara ya, public speaking-nya gitu ya. Nah, itu seorang Mapres itu udah kayak gitu ya. Jadi harus dilatih. Ya, perkenalkan nama saya Hazira Kutsi. Anda boleh panggil saya Hazira gitu ya. Saya tadi sudah dijelaskan baik di profil maupun oleh Mas Kamal selaku Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan. Jadi yang memang
tugas utama saya adalah membawahi unit konseling, unit beasiswa, pengelolaan beasiswa, pembinaan mahasiswa beasiswa, dan pembinaan beberapa komunitas mahasiswa yang berada di bawah unit saya, divisi saya, seperti misalnya PIKM Ausap gitu ya, kemudian UI Excellent Community, kemudian ada komunitas bakti desa gitu ya, dan kemudian penyelenggaraan untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pembinaan, seperti misalnya Pilmapres sekarang. Ya, nah selain saya di kemahasiswaan, saya juga sebagai dosen psikologi. Kalau ada yang mungkin belum kenal ya. Baik, itu nanti kalau sekiranya ada pertanyaan, boleh Anda tuliskan dulu, karena kan kalau saya kan memaparkan secara teknis ya, karena nanti sebenarnya akan lebih asyik kalau Anda akan diskusi sama Mas Alif. Ya, bagaimana nanti Mas Alif akan sharing pengalaman beliau ya menjadi mengikuti proses seleksi Pilmapres di UII, kemudian di tingkat LL Dikti, kemudian apa sih yang kemudian intinya pokoknya sharing pengalaman pengalaman beliau gitu ya, dan termasuk misalnya apa sih yang didapetin setelah jadi Mapres ya. Jadi itu nanti boleh sharing sebanyak-banyaknya. Nanti silakan kalau ada hal teknis yang berkaitan dengan saya boleh dituliskan di kolom chat ya. Nah, jadi ini ya, mahasiswa berprestasi itu apa? Jadi mahasiswa berprestasi ini adalah mahasiswa yang bisa mencapai prestasi tinggi, baik di kurikuler maupun kokurikuler maupun ekstrakurikuler, ya sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya dalam hal ini Kemendikbud Pendidikan Tinggi, serta memiliki kepribadian yang baik. Nah, syarat-syaratnya kalau ada yang mungkin belum tahu gitu ya. Pada dasarnya syaratnya itu sederhana kok ya. Jadi ada kemarin yang bilang gitu ya, syaratnya kok banyak Bu gitu. Nah, syaratnya sebenarnya sederhana. Persyaratan secara umum itu adalah status mahasiswa itu aktif dan terdaftar pada PD Dikti. Insya Allah kalau yang mahasiswa UI yang aktif itu tercatat ya di PD Dikti. Kemudian bagi nanti yang misalnya mahasiswa angkatan 2018 itu berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari. Ya, yang nanti tentunya akan ada pembuktian KTP. Kemudian berdasarkan pedoman dari pusat itu IPK-nya minimal 3. Jadi tidak yang terus yang harus cum laude ya. Karena memang IPK-nya minimal 3 ya, itu dari pusat seperti itu. Dan syarat yang penting juga adalah belum pernah menjadi pemenang Pilmapres tingkat nasional. Ya, kebetulan sebelum Mas Alif itu ada Mas Bowo ya. Mas Alif belum berkesempatan untuk ikut ajang di nasional ya dengan pola yang lama. Nah, Mas Bowo ini yang angkatan 2015 berarti tahun Pilmapresnya adalah 2018 kalau nggak salah ingat ya. Itu sudah pernah menjadi finalis Pilmapres di tingkat nasional ya. Jadi kemarin mau kita ajak juga gitu ya untuk sharing, ternyata beliau kan sedang koas ya, jadi lagi koas di bedah gitu ya, sehingga setiap hari kerja nggak bisa. Nah jadi itu. Nah ini ya secara umum persyaratan cukup mudah ya, insya Allah. Nah kemudian ini untuk timelinenya. Kami kemarin mengundurkan yang awalnya sedianya 28 Maret itu sudah selesai untuk pendaftaran, kami undurkan 4 April karena apa? Karena ternyata dari pusat itu belum ada informasi yang fix mengenai waktu untuk pendaftaran di tingkat pusat. Namun kalau mengacu pada pedoman tahun lalu, biasanya nanti pertengahan April itu sudah mulai dibuka untuk seleksi tingkat nasional. Ya. Jadi ikut seleksi tingkat nasional itu nanti kalau mengacu sama pedoman tahun lalu itu timelinenya pertengahan April itu sudah dibuka sampai akhir April. Nah sehingga kami kalau mau mundurkan lagi jelas kami nggak berani, ya udahlah mending sekarang aja gitu ya kita siapkan supaya nanti kita bisa dapat wakil yang terbaik dari UI untuk maju di tingkat nasional. Ya. Nah, kemudian nanti mohon 4 April itu semua berkas gitu ya, kumpulkan saja secara daring. Nanti saya akan jelaskan mengenai teknis berkasnya. Nah, kemudian nanti ada seleksi kelengkapan berkas. 6 April kami akan infokan siapa-siapa finalisnya. Ya, kemudian nanti ada koordinasi. Nah, koordinasi ini masih tentatif, bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui nanti WA grup finalis Pilmapres. Nah, kemudian bagi yang nanti akan mengikuti Pilmapres dan lolos disebut sebagai finalis, maka nanti wajib mengikuti presentasi di tanggal 9 dan tanggal 10.
Ya, ini presentasi gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah pada hari tanggal 9 dan tanggal 10-nya untuk presentasi bahasa Inggris. Yang dipresentasikan bahasa Inggrisnya apa? Tentunya kita akan mengevaluasi dari kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya, dari mana? Dari karya tulisnya, summary-nya, sama nanti secara lisan presentasinya. Ya. Nah, kemudian nanti pada tanggal 12 sampai 14 April, karena tanggal 11 kan hari Minggu ya, 12 sampai 14 April kami akan melakukan verifikasi prestasi dan kemampuan yang diunggulkan, termasuk kalau nanti kami akan konfirmasi mengenai kebangsaan ya. Kenapa ada kebangsaan gitu ya? Karena tapi ini juga masih tentatif ya, karena sebetulnya ini untuk mempersiapkan ke tingkat nasional untuk CBT kebangsaan, ya wawasan kebangsaan. Nah, kemudian nanti 16 April targetnya kita akan mengumumkan pemenang Pilmapres tingkat UII. Nah, nanti untuk seluruh pendaftaran dan pemberkasan silakan dimasukkan ke link yang tertera di sini ya, di s.id/pilmapres-ui 2021. Ya, ini semua informasinya ada di website kemahasiswaan. Kemudian dokumen yang dibutuhkan, ya ini sederhana saja, langsung saya agak percepat. Nanti saya akan detailkan kalau misalnya nanti terutama bagian yang nanti dokumen yang itu spesifik ya. Nah, saya langsung masuk ke poin 3 ya. Dalam konteks Pilmapres itu memang Pilmapres dituntut untuk bisa menuliskan gagasan kreatifnya ya sebagai bentuk solusi atas permasalahan. Ya, atas sebuah permasalahan. Nah, khusus untuk bagaimana gagasan kreatif, sistematikanya, temanya, kontennya, gitu ya, kemudian apa cara menuliskannya. Nah, itu semua ada di petunjuk pelaksanaan Pilmapres. Untuk tahun ini kita masih mengacu di petunjuk pelaksanaan Pilmapres tahun 2020, karena yang 2021 belum terbit sampai sekarang. Namun saya mengasumsikan masih sama, ya karena dari tahun ke tahun masih sama dan ini kan sebenarnya relatif baru. Ini kan eranya Mas Menteri, ya era baru Mas Menteri untuk Pilpres yang pola yang sekarang ini, ya sehingga saya berasumsi masih sama. Nah sehingga kalau Anda ingin membuat gagasan kreatif, nah ini silakan pedomannya acu ke sini. Harus mengacu sama sini. Makanya kenapa kami di pengumuman kemahasiswaan itu tidak menuliskan ulang karena terlalu detail. Makanya kami meminta untuk mengacu pada pedoman penulisan dari pedoman penyelenggaraan Pilmapres ya. Sehingga acuannya ke sini aja ya di Pilmapres. Di website kemahasiswaan juga sudah terlampir pedoman ini ya. Jadi termasuk kayak misalnya apa sih gitu yang harus ditulis, oh harus smart, harus ada identifikasi masalah, kemudian apa saja. Nah, ini semuanya ada di sini ya, termasuk untuk alur penulisan gitu ya, kemudian identifikasi potensi, kebutuhan lingkungan dan seterusnya. Nah, ya jadi memang Mapres ini ya ditargetkan oleh pemerintah itu kan harapannya bisa menjadi apa ya? Penggerak-penggerak yang solutif, real. Ya, penggerak-penggerak yang itu dia bisa memberikan solusi yang nyata untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Maka pastikan hal itu tertera semua dalam gagasan kreatif Anda. Ya, bagi yang sudah pernah mengikuti seleksi Pilmapres sebelumnya, ya kan 2018 masih bisa ikut sekarang dan 2019 juga bisa ya. Nah itu mungkin sudah tahu, sudah paham di mana arahnya gagasan kreatif untuk Pilmapres itu seperti apa. Nah, kemudian ini juga ada dokumen ya yang harus dilampirkan juga ya. Nah, yang berikutnya adalah summary dari naskah gagasan kreatif Anda. Jadi bukan abstrak ya. Kalau summary itu ringkasan. Lebih banyak jumlah katanya daripada abstrak. Kalau abstrak kan rata-rata sekitar 100 sampai 200. Ya kan? Tetapi kalau summary itu bisa sekitar 700 ya kata ya. Dan disimpan dalam format PDF nanti ya supaya tidak terrusak formatnya. Nah, kemudian yang paling penting juga dari Pilmapres yang itu harus Anda persiapkan itu adalah daftar prestasi dan kemampuan yang diunggulkan selama menjadi mahasiswa. Jadi untuk teman-teman angkatan 2020 Anda kalau mau ikut jangan melampirkan prestasi saat Anda SMA. Ya, lampirkan saja prestasi saat Anda mahasiswa. Ya,
Walaupun baru ada beberapa, belum banyak gitu ya, belum mencapai 10 yang unggul, karena kan yang disuruh tulis kan 10 teratas ya, 10 yang paling unggul, 10 prestasi yang paling unggul. Nggak apa-apa, tulis aja ya, 2, 3, silahkan ditulis aja, yang paling diunggulkan ya, selama menjadi mahasiswa. Kan lumayan, Anda sudah jalan 1 semester. Kalau saya mencermati beberapa nama yang muncul di sini kan ada tuh ya yang sudah sering berprestasi, sudah punya capaian ya, publikasi internasional misalnya gitu ya, best presenter, best paper, atau mengikuti kompetisi, juara apa. Nah, itu silakan dicantumkan ya. Nah, kemudian karena ada prestasi yang diunggulkan, maka tolong diberikan dokumen pendukung prestasinya. Jadi nggak cuma ditulisin aja, tapi juga dilampirkan dokumen pendukungnya, ya, dilampirkan dokumen pendukungnya. Jadi ada sertifikat, gitu ya, ada piagam. Nah itu di scan, gitu ya, atau di foto yang jelas, gitu ya. Kemudian dilampirkan. Ya, nah di Google Form yang sudah untuk Google Form yang tadi di pendaftaran ini itu nanti sudah ada deskripsinya, apa yang harus dimasukkan, ya. Nah nanti seluruh dokumen pendukung itu tolong dijadikan satu, ya, dijadikan satu file dengan format PDF maksimal 100 mega, ya. Nah kemudian ya untuk penjelasan pencatatan daftar prestasi bisa dilihat di sini lagi nih. Nah ini ya, di sini ada penjelasan. Yang boleh dituliskan yang apa saja gitu ya, ketentuannya apa saja. Jadi prestasinya bisa macam-macam ya. Boleh prestasi ini akademik sampai kewirausahaan, misalnya dapat dana hibah kompetisi wirausaha. Nah, itu boleh. Ya, misalnya kemarin ada yang dapat hibah PHP 2D ya. Program hibah pemberdayaan desa gitu kan. Nah, itu boleh dimasukkan ya. Jadi itu yang bidang kompetisi misalnya itu yang kalau kompetisi yang juara-juara, kalau yang mendapatkan hibah atau grant, nah itu kan bisa juga yang melalui bukan diperoleh melalui kompetisi misalnya ya, itu kan termasuk perolehan anugerah gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda nih yang bidang seringnya nih di teknologi dapat haki gitu ya, diajakin dosennya dapat haki, nah itu tulisan aja. Atau karya yang mendapatkan haki, misalnya buku, ya, nah itu buku, itu bisa gitu ya. Buku-buku literatur nih, buku yang diterbitkan, karya tulis, artikel yang diterbitkan, jurnal, apalagi bisa sampai jurnal terindeks Scopus. Nah itu adalah prestasi. Jadi dituliskan. Jadi prestasi itu tidak melulu juara-juara, juara 1, 2, 3 tidak selalu seperti itu, ya, tetapi juga karya-karya lain yang itu memang bisa diunggulkan. Bahkan termasuk karir Anda, nyebutnya karir nih. Karir Anda di organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan itu bisa, ya, tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat apa? Ya, nanti coba kita lihat, ya. Misalnya ketentuannya ini kalau prestasi ya nanti skornya bisa dilihat, skornya bisa Anda tuliskan juga, Anda simulasikan kalau juara ini berapa. Nah, kemudian kalau untuk penghargaan, pengakuan, nah ini juga bisa, misalnya jurnal internasional ini kan masuk di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kepemimpinan juga bisa. Kalau Anda sebagai apa? Nah, ini dikasih keterangan ya. Nah, misalnya pengurus harian ya. Jadi memang kalau Anda jadi pengurus harian, nah kan ada nih yang jadi sekretaris, misalnya sekretaris atau bendahara dari organisasi mahasiswa. Ini minta surat keterangan pada atasan gitu ya, untuk disertakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan itu sebagai pengurus harian dari apa ini namanya organisasi. Ada yang jadi ketua, nah apalagi ya. Jadi kita dalam Pilmapres itu yang dilihat itu tidak hanya sekedar juara-juara kompetisi, tapi ada banyak ya. Nah itu ya. Nah kemudian, surat tugas dari pimpinan fakultas untuk mengikuti seleksi Pilmapres tingkat UI ya. Nah surat tugas ini boleh dalam bentuk surat rekomendasi atau surat keterangan ya. Jadi boleh langsung misalnya minta ke wadeknya gitu ya. Ya, wadek kemahasiswaannya, tidak harus dekan ya. Kalau misalnya Bu Kaprodi boleh, nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang sebagai peserta Pilmapres untuk tingkat UII, gitu ya, didaftarkan untuk itu, ya. Nah kemudian kalau untuk yang ini ya gagasan kreatif paling tidak ada pengesahan dari dosen pembimbing.
Kalaupun tidak dari Wadek, nggak apa-apa. Yang penting minimal dari dosen pembimbing, ya minimal dari dosen pembimbing. Nah, formatnya sudah ada ya, terlampir di pengumuman gitu ya, di kemahasiswaan. Nah, apa sih yang dilihat dalam Pilmapres UI ini gitu ya? Yang dievaluasi itu ada 4 aspek. Yang tertinggi adalah prestasi atau capaian yang diunggulkan. Itu menyumbang bobot 35% sendiri. Kemudian yang kedua tertinggi adalah gagasan kreatif yang itu akan dilihat dari naskah dan presentasi. Nanti akan diperhitungkan, dirata, kemudian itu akan menyumbang 30% penilaian. Kemudian nanti bahasa asing ya, bahasa Inggris itu nanti 25% dan nanti ada IPK itu 10%. Kalau dulu IPK, kalau di tingkat UI termasuk yang cukup besar juga. Karena waktu dulu pola Pilmapres yang lama, IPK itu masih diperhitungkan besar ya di tingkat LLDikti maupun nasional, di tingkat LLDikti terutama. Tapi kalau sekarang di tingkat nasional IPK tidak terlalu yang dilihat besar porsinya, karena yang dilihat nanti kemampuan dia presentasi bahasa Inggris, kemampuan dia menuangkan gagasan kreatif, sama prestasinya yang diutamakan, sama wawancara kepribadian. Termasuk ya nanti ada pola seleksi beberapa lapis di tingkat nasional ya, yang sekarang kalau yang mengacu yang 2020 ya, itu nanti ada CBT wawasan kebangsaan sama bahasa Inggris dulu, baru nanti itu akan prestasi dulu, dokumen prestasi dulu, kemudian nanti lolos masuk ke tahap 2 ikut CBT kebangsaan sama CBT bahasa Inggris, kalau lolos nanti akan baru masuk sebagai finalis. Ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa tahapan kalau di tingkat nasional. Kalau di UI kita evaluasi 4 aspek ini. Ya, 4 aspek ini. Ya. Nah, kemudian reward-nya apa nih? Nah, ini yang mungkin lupa ditulis di website kemahasiswaan ya. Ya, jadi reward-nya apa kalau kita ikutan Pilmapres nih? Nah, nanti Mas Alif juga bisa cerita ya. Jadi reward-nya saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Kami di kemahasiswaan itu kan ada aturan untuk memberikan reward bagi kegiatan-kegiatan atau maksudnya reward kemahasiswaan. Misalnya kayak publikasi, kayak gitu kan ya, insentif kompetisi, juara kompetisi kan Anda tahu kalau yang sudah punya pengalaman kan pasti tahu ya pengajuan reward kayak gimana. Nah, khusus untuk Pilmapres itu tuh ada aturannya sendiri. Jadi Pilmapres memang mengacu sama aturan tahun 2020, aturan rektor tahun 2020, reward untuk Pilmapres yang dapat juara 1 Pilmapres tingkat UI itu akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Coba bayangin ya. Nanti mungkin Mas Alif bisa cerita bagaimana dia juara 1 LLDikti dapat uang pembinaannya berapa. Nanti saya lupa gitu ya. Nah, ya 3 juta ya. 3 juta kita kasih cash. Cash itu dalam artian ya tidak dalam bentuk potongan tagihan SPP ya, bukan ya. Tapi kita kasih fresh money ya untuk pembinaan Anda supaya Anda bisa lebih berkarya ya. Kemudian ada sertifikat penghargaan dan plus ada SK Rektor yang menyatakan Anda itu sebagai juara 1, 2 dan 3 Pilmapres UII. Ya. Juara 2 dapat berapa? Uang pembinaan 2,5 juta. Kemudian juara 3 dapat uang pembinaan 1,750 rupiah. Ya. Nah, tapi ini nih yang bikin nyenengin jadi Pilmapres ya. Sudahlah disebut sebagai Mapres UII, Mapres fakultas gitu ya. Tetapi buat semua ya peserta yang itu nanti dinyatakan sebagai finalis Pilmapres tingkat UII itu akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 500.000 dan sertifikat penghargaan sebagai finalis Pilmapres UII. Ya, coba Anda bayangin ya, dapat uang pembinaan gitu ya, plus dapat sertifikat penghargaan. Kok nggak dikasih SK Rektor, Bu? Nah, kalau SK Rektor memang khusus yang juara 1, 2, 3 ya. Jadi begitu ya. Tetapi kan tetap ada sertifikat penghargaan ya. Nah, ini reward-nya. Jadi memang ini untuk memberikan apresiasi kepada mapres-mapres yang sudah berjuang ya, mengikuti segala proses gitu ya dalam seleksi Pilmapres. Nah, nanti informasi lengkap kawan-kawan sekalian silahkan ya, boleh dicek di ui.id/pilmapres 2021, update juga di IG-nya kemahasiswaan ya, lihat di web kemahasiswaan, pokoknya mahasiswa itu wajib follow IG-nya kemahasiswaan. Ya, namanya mahasiswa UI, kalau nggak follow IG kemahasiswaan ya dipertanyakan itu ya kemahasiswaannya ya. Karena nanti takutnya banyak informasi yang kelewat kalau nggak join ya.
Ya, jadi itu termasuk acara-acara dialog sama mahasiswa-mahasiswa kece, mahasiswa-mahasiswa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa aktivis. Nah, itu ada di IG kemahasiswaan. Jadi, follow IG kemahasiswaan UII, udah cari aja di IG, nanti pasti akan ketemu. Di-follow ya. Ya, jadi itu. Oke, terima kasih itu dari saya. Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan, boleh langsung nanti dituliskan kolom chat karena nanti sesi diskusi dan tanya jawab kalau tidak salah nanti akan di terakhir setelah sesinya Mas Alif. Begitu ya dari saya. Terima kasih, saya cukupkan. Semoga jelas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas Kamal, saya mau nyapa Mas Yuan. Yuan gimana kabarnya? Halo Bu De, kabar Suhunya baik berapa Bu. di sana Yuan? Gimana Bu? Suhunya berapa di sana? Ini lagi musim semi Bu, 16 sekitar 12 sampai 16 Bu. Nggak terlalu dingin ya? Enggak Bu. Lancar kuliahnya di sana, Yuan? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Yuan join lagi kan ya di Pilmapres sekarang ya? Janji Ya ya, Bu, ini lagi nunggu surat dari dosen pembimbing Pak. Oke, sip. Ya, makasih saya kembalikan ke Mas Kamal. Ya, mari Bu. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hadira yang telah mempresentasikan dan telah menjelaskan juga terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat UI pada tahun 2021 ini. Semoga teman-teman tadi sudah jelas ya penjelasannya dan ketika nanti ada yang mau ditanyakan, kami akan buka untuk sesi pertanyaan di akhir nanti setelah Mas Alif untuk mengisi. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaannya dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa akan ada 2 hadiah untuk 2 penanya terbaik. Dan langsung saja kita akan masuk pada sharing session yang kali ini akan diisi oleh Mas Alif Muhammad Gultom. Nah, sebelum Mas Alif mengisi, saya selaku MC akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau merupakan Alif Muhammad Gultom SH dan beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum pada International Program Universitas Islam Indonesia. Kalau misalnya prestasi tentu bukan nggak usah diragukan lagi ya karena namanya juga mahasiswa berprestasi ya. Beliau merupakan juara 1 Mawapres UII, kemudian juga menjadi juara 1 pada Mawapres LL Dikti 5 dan beberapa prestasi terbarunya yaitu menjadi pembicara di beberapa conference seperti yang terbaru pada Indonesian National Rounds of the Philip C. Jessup International Moot Court Competition Pelita Harapan University of Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjadi Delegates of Indonesia pada London International Model United Nations. Dan penasaran kan bagaimana pengalaman beliau dalam mempersiapkan segala sesuatu sehingga mendapat predikat mahasiswa berprestasi? Nanti langsung silakan Mas Alif mungkin akan share PPT dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab juga tentunya. Kepada Mas Alif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Mas Kamal? Jelas, Mas. Ya, sebelumnya yang terhormat Ibu Z, salah satu pembimbing saya yang juga telah mensupport saya selama pada saat Sehat, Lip? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga kepada Mas Kamal selaku MC dan juga seluruh teman-teman mahasiswa yang juga saya hormati dan juga saya banggakan. Sebelumnya saya dihubungi oleh Mas Multazam, salah satu teman KKN saya, untuk mengisi sharing session di sosialisasi Pilmapres ini. Terus sekitar beberapa hari lalu. Dan Mas Kamal, kalau boleh tahu, ini yang rata-rata yang daftar di angkatan berapa ya, Mas ya? Kayaknya bergerak 18 sampai 20 deh, Mas Alif. 18-20. Sampai 20. Soalnya karena banyak nanti juga yang 20, ada juga yang 18-19. Nah, itu juga ada. Jadi merata sih kayaknya itu. Iya, Bu. Jadi kalau udah tahu ada angkatan 2020 itu kan ntar sharingnya jadi bakal beda, Bu. Persiapannya jauh lebih lama dan pondasinya jauh lebih kuat nantinya. Sip. Jadi santai aja ya teman-teman ya. Aku juga udah lama nggak ngomong nih di depan banyak kayak gini. Kebiasaan kerja udah jadi budak korporat di Jakarta. Waduh. Sebutannya budak korporat nih. Alif izin sharing session ya Mas Kamal. Monggo, Mas. Sharing mana nih? Share screen. Udah kelihatan? Udah, Mas. Oke. Sharing session. Nah, jadi nanti ke depannya santai aja ya. Aku bakal sharing apa aja yang pengalaman aku selama menjadi mahasiswa seleksi menjadi mahasiswa berprestasi tersebut.
Sebelumnya seperti yang udah dikenalkan oleh Mas Kamal tadi, aku Alif Maman Gultom, biasa dipanggil Alif. Alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi pada tingkat Fakultas Hukum, pada tingkat universitas, dan juga pada tingkat Kopertis 5 di LLDikti. Nah, dan aku itu angkatan 2016 yang telah lulus di tahun 2020 lalu pada bulan Maret. Ya, itu bisa dikatakan salah satu jalur corona deh, karena setelah itu corona masuk ke Indonesia. Dan wisudanya di akhir tahun itu pada saat itu sedang online. Jadi nggak merasakan vibes-nya wisuda secara offline. Untuk teman-teman semuanya, di sini aku hanya sharing session ya, aku mau disclaim dulu, aku tidak bermaksud untuk menggurui atau menjadi lebih tahu ke depannya. Karena bisa saja nanti teman-teman angkatan 2020, 2019, ataupun 2018 bisa jadi lebih hebat jauh daripada aku ataupun mahasiswa prestasi lainnya. Nah, apa aja sih yang bakal aku sampaikan di sharing session aku sekarang ini? Yang pertama pastinya mengenai Mawapres itu sendiri yang sebelumnya udah sangat detail dijelaskan oleh Ibu Z tadinya. Terus selama mengikuti pemilihan mahasiswa prestasi, step apa aja sih yang aku ikutin? Dan juga yang ketiga mengenai persiapannya dalam menjadi mahasiswa prestasi itu apa saja. Dan aku bakal jelasin secara detail tentang 4 komponen penilaian dalam pemilihan mahasiswa prestasi. Yang poin keempatnya nantinya mengenai keuntungan apa sih jadi Mawapres selain reward yang disampaikan oleh Bu Z tadi. Pasti banyak lagi reward-reward lainnya. Dan yang terakhir tentang motivational things dan juga closing dari aku. Sebelumnya udah dijelasin sangat jelas oleh Ibu Z mengenai definisi secara jelas apa itu Mawapres, yaitu mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi atau bisa kita bilang di atas rata-rata baik akademis ataupun non-akademis, kurikuler atau co-ekstrakurikuler, dapat berkomunikasi aktif dan juga menjadi standar kompetensi atau kerangka kualifikasi keilmuan sesuai dengan tujuan proses pendidikan. Ini aku dapat definisinya dari internet dan juga dari website Kemendikbud itu sendiri. Lalu dalam menentukan Mawapres itu sendiri ada suatu ajang yang dinamakan dengan Pilmapres, merupakan perlombaan yang diadakan oleh Kemendikbud RI setiap tahunnya yang melombakan perwakilan terbaik dari tiap universitas di negeri maupun swasta. Jadi bisa kita bilang kalau Mawapres itu sendiri, insya Allah targetnya itu adalah seorang mahasiswa yang full package, mulai dari dia organisasi aktif, lombanya dia juga lancar, bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa asingnya juga dia capable dalam melakukan hal semacam itu. Oleh karena itu, menjadi Mawapres adalah salah satu ajang yang paling bergengsi di tingkat universitas, menurut aku pribadi ya. Secara sejarahnya itu sendiri, aku mungkin secara substansi dulu nih ngejelasinnya. Di Kemendikbud RI itu udah ada sejak tahun 1986. Namun istilah Mawapres itu sendiri sudah ada sejak di tahun 2004. Dan setiap tahunnya ini merupakan salah satu kompetisi yang wajib dilakukan oleh Kemendikbud RI. Dan setiap tahunnya ini menjadi tema yang berbeda-beda nantinya pada saat pemilihan mahasiswa prestasi itu sendiri. Dan di tahun 2020 lalu itu Mas Kamal sistemnya online ya? Udah mulai online pada saat itu? Iya, Mas. Oh, oke. Kalau saya zaman dulu masih offline. Selanjutnya apa aja sih, Liv, tahapan proses untuk menjadi seleksi mahasiswa berprestasi itu sendiri? Sebetulnya secara teknis tahapan prosesnya udah disampaikan oleh Ibu Z. Namun untuk mahasiswa teman-teman 2020 dan 2019 dari sekarang nih, dari semester 1, dari semester 2 itu merupakan salah satu langkah atau tahapan untuk menjadi mahasiswa prestasi. Pertama aku ingin jelasin secara teknis dulu. Di zamannya aku itu ada yang dinamakan dengan tingkat fakultas terlebih dahulu, tingkat universitas maupun nantinya tingkat di Kopertis. Di tingkat fakultas pada zaman aku itu ada yang dinamakan dengan seleksi berkasnya dulu dan oleh dari pihak kemahasiswaan di fakultas. Jadi di Fakultas Hukum di zaman aku di tahun 2019 itu ada sekitar 5 orang yang daftar untuk ikut seleksi Mawapres itu sendiri. Dan setelah dia lakukannya dokumen seleksi, itu terpilih ada 2 orang, yaitu aku dan teman aku yang Sylvie. Nah, 2 orang ini, di sini aja aku mau langsung sampaikan, itu udah dapet reward dari pihak kemahasiswaan fakultasnya itu berupa uang tunai sekitar 1 juta, dan juga support-support lainnya. Setelah dari tingkat fakultas, lalu aku naik ke tingkat universitas berhadapan dengan mahasiswa utusan dari fakultas-fakultas lainnya. Di universitas ini ada sekitar 8 ya kalau nggak salah ya Kamal ya? Iya, Mas. Fakultasnya. Nah, itu dari setiap fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia diseleksi kembali yang telah disampaikan oleh Ibu Z tadi mengenai tahapan-tahapannya. Setelah mendapat
mengikuti seluruh seleksi, dan juga pada zaman dahulu itu, di zaman aku itu ada yang namakan dengan karantina. Jadi kita diajarkan terlebih dahulu mengenai bagaimana public speaking yang baik, bagaimana menggunakan intonasi dalam pemaparan suatu diskusi yang baik, dan semacamnya. Untuk sekarang masih ada nggak, Bu, karantina kayak gitu, Bu? Kalau dulu itu kalau yang zamannya Kamal ada nggak ya, Mal? Aku ya lupa ya. Nggak ada, Bu, udah nggak ada. Kakak zamannya Oh, Kamal waktu itu nggak ada gitu karena terlalu mepet waktunya kan. Tapi Iya, coaching tetap ada sih, Liv. ada Gitu. coaching. mhm. Cuman kalau karantina sih nggak, ya lebih ke coaching aja. Oh, ya. Nah, setelah itu mendapat alhamdulillah predikat nomor 1 di pemilihan mahasiswa prestasi tingkat universitas. Selanjutnya, telah menjadi juara nomor 1 di tingkat universitas, akan menjadi utusan universitas untuk melanjut ke tingkat Kopertis dulu nih. Apa sih yang dinamakan dengan tingkat Kopertis itu? Jadi seluruh universitas swasta yang ada di Yogyakarta, spesifiknya di wilayah LL Dikti 5 itu akan diadu untuk mencari satu mahasiswa Mawapres terbaik nantinya, yaitu ada tingkatannya dari ranking 1 hingga ranking 6 pada saat zaman aku kemarin. Nah, setelah dari tingkat Kopertis itu nanti baru bagi yang lanjut untuk tingkat nasional akan berlanjut ke tingkat Mawapres nasional. Namun pada saat zaman aku belum rezeki untuk berlanjut di tingkat Mawapres nasional. Namun di tahun sebelumnya, Mas Bowo itu yang seperti sudah disampaikan Ibu Z, dia lanjut ke tingkat Mawapres nasional, alhamdulillahnya, membawa nama UI. Terus mengenai hal selanjutnya yang ingin aku sampaikan adalah preparation. Apa aja sih preparation yang aku siapkan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi ini? Pertama, ini aku akan jelaskan berdasarkan PowerPoint aku tadi, yaitu secara teknis untuk teman-teman angkatan 2018 ataupun 19 yang ingin terjun dalam pemilihan mahasiswa berprestasi di tahun ini. Komponennya itu sedikit berbeda-beda. Di zaman aku, komponennya itu nggak seperti ini persenannya. Namun aku ini dapat dari website kemahasiswaan mengenai komponen penilaian itu tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Z. Mengenai IPK, itu memiliki komponen 10%. Dan salah satu syaratnya sudah disampaikan Ibu Z tadi adalah minimal IPK 3. Jadi untuk teman-teman yang udah di atas IPK 3, sudah melewati salah satu syarat administratif untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Untuk sharing pengalaman aku pribadi, aku pada saat ikut seleksi itu nggak tinggi-tinggi banget kok, nggak yang IPK 3,8 atau IPK 3,9 dan semacamnya. Aku pada saat zaman itu IPK aku 3,58. Lewat dikit lah dari batasan cum laude. Nah, selanjutnya selain IPK yang perlu disiapkan adalah CV atau resume kalian. Apa aja sih isi CV atau resume itu? Adalah 10 maksimum prestasi atau capaian yang unggul dan juga membanggakan. Dalam hal ini, ada beberapa bobot yang telah disampaikan oleh Ibu Z tadi mengenai capaian-capaian apa saja yang menjadi komponen penilaian dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Namun yang ingin aku sampaikan adalah menjadi penting untuk mencantumkan prestasi-prestasi internasional kalian. Karena komponen nilai pemilihan mahasiswa berprestasi untuk tingkat internasional itu kegiatannya jauh lebih tinggi dibanding kegiatan-kegiatan nasional tadi. Untuk teman-teman angkatan 2019 itu ya, CV kalian udah ada, resume kalian sudah ada dipersiapkan. Namun untuk teman-teman yang masih angkatan 2020, dari sekarang nih, kalian persiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Dan aku yakin kampus Universitas Islam Indonesia bakal support untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, ada yang sudah disampaikan oleh Ibu Z tadi yang dinamakan dengan gagasan kreatif. Atau ini sedikit berbeda ya Bu ya, tapi dalam bentuk karya tulis ilmiah kan Bu? Tetap sama, karya tulis ilmiah sama. Iya, Ibu Z sudah menjelaskan mengenai komponen-komponen penilaian di karya tulis ilmiah, dan aku ingin menyampaikan pengalaman aku dan juga tips-tips dalam membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik itu tadi. Ada 5 poin penting yang ingin aku sampaikan di sini. Pertama itu adalah tema, yang kedua unik, yang ketiga itu current isunya apa, dan yang keempat menjadi kritis, dan yang kelima ini poin di luar dari hal secara tertulis, yaitu delivering kalian nantinya secara presentasi maupun Inggris ataupun bahasa Indonesia. Yang pertama, tema udah ditentukan oleh pihak kemahasiswaan dan juga yang berdasarkan dari pemilihan tahun lalu, yaitu Sustainable Development Goals. Pada saat zaman Mas Kamal ini kan Mas ya? Bener Mas, sama. Oh ya, SDGs. sama. Di zaman aku juga masih Sustainable Development Goals. Nah, yang kedua itu gimana sih kalian menjadi
karya tulisnya ini unik, jadi people bakal amazed dengan karya tulis kalian. Selain hal-hal yang unik itu sendiri, kalian harus menjelaskan mengenai isu terkini dalam gagasan kreatif kalian. Pada saat zaman aku itu menjadi perbicaraan menarik bahwa plastik ini udah menjadi sampah masyarakat yang sangat-sangat banyak yang terletak di maupun laut ataupun di daratan Indonesia. Nah, untuk kalian sekarang mungkin current issues-nya ini jauh lebih banyak lagi, mulai dari pandemi semacam ini, dan juga gimana sih memberikan solusi yang solutif kepada pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah pandemi seperti ini. Itu current issues-nya. Dan juga yang poin nomor 4 adalah menjadi kritis dalam memberikan solusi-solusi tersebut. Terakhir, setelah kalian menyiapkan karya tulis kalian tadi, tentunya delivering kalian kepada pihak juri nantinya harus bisa convincing enough untuk meyakinkan mereka bahwa karya tulis kalian atau gagasan kreatif kalian ini layak diterima oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan solusi-solusi menghadapi masalah-masalah yang udah aku sampaikan tadi. Dalam current issues tadi aku lupa nyampein, dibutuhkan data yang sangat tepat untuk menjadi landasan atau landasan dalam karya tulis kalian nantinya. Nah, 5 poin penting itulah yang aku camkan dalam karya tulis atau gagasan kreatif aku. Yang terakhir juga ada komponen bahasa asing dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Bahasa asing di sini tidak hanya dalam bahasa Inggris, namun juga dapat dalam bahasa-bahasa lainnya yang kalian mampu untuk kuasai nanti. Tapi kalau aku sendiri pribadi, kemarin aku gunain bahasa Inggris dalam menulis ringkasan aku dan juga dalam melakukan presentasi di tingkat universitas dan juga melakukan wawancara di tingkat Kopertis. Jadi di zaman aku kemarin, selain menulis rangkuman, untuk tingkat universitasnya itu kita itu melakukan yang dinamakan dengan impromptu. Jadi diberikan suatu topik di tingkat universitas nantinya dan diberikan waktu 2 menit untuk material preparation dan selanjutnya diberikan waktu sekitar 1,5 sampai 2 menit juga untuk memaparkan mengenai pendapat kita atas suatu statement itu tadi. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga mengenai impromptu tadi. Selanjutnya pada tingkat LL Dikti itu aku tidak menggunakan yang dinamakan dengan presentasi dari karya tulis ilmiah, tapi kita diberikan suatu ruangan dan nantinya tanya jawab dengan para juri mengenai karya tulis kita tadi. Itu waktunya sekitar 10 hingga 15 menit. Jadi kita ditanya tentang landasan kita mengapa sih mengambil karya tulis atau gagasan seperti ini, solusi apa yang kalian berikan, dan kenapa pemerintah Indonesia harus melakukan solusi-solusi semacam ini. Aku rasa itu tentang persiapan secara teknis untuk pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Cuman karena aku tadi tahu ada angkatan mahasiswa 2020 dalam sharing session ini, yang pengen aku sampaikan ke kalian adalah, baru aku siapin tadi materinya karena ada beberapa angkatan kayak gini. Pertama, kalian itu being grateful loh ada di Universitas Islam Indonesia. Karena kalian dalam mengikuti kegiatan, Kamang, suara aku jelas nggak? Atau ada yang berisik dikit? Jelas kok. Soalnya ada yang di luar nih. Ya, Yang pertama itu being grateful karena Universitas Islam Indonesia pasti support kegiatan kalian itu maupun dalam segi yang itu internal dalam kampus, nasional ataupun internasional. Kalian, I am sure about this. Jadi dulu aku itu banyak kegiatan-kegiatan itu yang tidak hanya disupport secara akademik oleh fakultas seperti diberikan coaching dan hal semacamnya, tapi juga disupport secara financially untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi untuk anak-anak 2020 atau 2019, cari opportunity itu yang nantinya konsultasikan dengan pihak universitas untuk support kegiatan kalian. Jadi pertama kalian harus being grateful di sini. Yang kedua, know yourself by exploring anything. Untuk anak-anak 2020, dari sekarang, kalian harus tahu passion kalian dan juga explore anything di umur-umur kalian sekarang ini. Kalau aku dulu pribadi, di semester 1, sekitar bulan kedua atau bulan ketiga, aku udah ikut lomba yang dinamakan dengan International Moot Court Competition. Aku belum tahu apa sih yang dinamakan dengan hukum luar angkasa dan hal semacamnya itu, tapi aku memberanikan diri untuk join lomba-lomba semacam itu. Nantinya, di semester 2, teman-teman aku belum belajar hukum luar angkasa, aku udah ikut lomba semester tahun lalu. Jadi kalian bakal one step forward comparing to the other students yang ada di kelas-kelas kalian. Dan dengan hal semacam itu, kalian bakal lebih tahu passion aku dalam subsection jurusan aku ini di mana sih,
Dan dikarenakan kalian mengikuti lomba-lomba tersebut dan juga organisasi aktif tadinya, kalian akan mengetahui lebih dalam lagi untuk lomba ini semacam apa, organisasi yang baik untuk aku semacam apa, dan hal-hal selainnya. Selain itu, kalian harus tanggung jawab juga dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, bahwa kuliah harus jadi tetap nomor satu kalian untuk berada di Universitas Islam Indonesia tadi. Jadi oleh karena itu, time management dan hal semacamnya harus juga dipertimbangkan dalam mengikuti hal-hal tadi. Itu mungkin sedikit tambahan dari aku untuk teman-teman mahasiswa 2020 dan juga 2019 yang masih banyak waktu nih untuk menyiapkan menjadi mahasiswa berprestasi di tahun depan, atau kalau mau boleh ikut tadi kata Ibu Z itu adalah di tahun ini tadinya. Itu untuk preparation-nya sendiri. Selanjutnya yang mau aku sampaikan mengenai apa sih main benefit untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu tadi. Banyak sebenarnya kalau mau di list, tapi kalau aku mau bikin secara singkat ada 4 main points yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman sekarang ini. Pertama itu adalah idealism atau your character, yang kedua ada privilege, yang ketiga networking, yang keempat proudness. Aku mau mulai dari idealism atau karakter itu sendiri. Banyak berubah di saat aku mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri. Idealisme aku ataupun bagaimana karakter aku terbentuk dalam mengikuti ajang mahasiswa berprestasi ini. Sebelumnya aku yang di fakultas mengikuti untuk merasa menjadi gue paling keren nih di fakultas, gue mau ikut deh tingkat-tingkat selanjutnya. Idealisme itu tertukar di saat aku ketemu dengan so many people in different background. Aku ketemu dengan teman-teman fakultas ekonomi yang jauh lebih hebat dari aku. Teman-teman fakultas teknik yang jauh banyak kegiatan-kegiatan internasional lainnya daripada aku. Idealisme aku tertukar bahwa sebenarnya di atas langit itu masih ada langit. Yang ini membuat kalian itu jauh lebih tunduk ke depannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kalian. Kalian nantinya kalau aku sendiri, di tingkat Kopertis ketemu dengan anak-anak universitas lainnya yang jauh lebih kreatif dalam memberikan gagasan-gagasan kreatifnya. Jauh lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Hal-hal semacam inilah yang akan menciptakan karakter kalian itu jauh lebih baik ke depannya, dan juga idealisme kalian itu becoming a better version of yourself. Bahkan kalau sedikit sharing lagi, aku dulu itu mengenai sistem ekolabel di Indonesia, KTI-nya. Jadi aku mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi bahwa plastiknya ini tidak menjadi sampah di laut nantinya dan dapat didaur ulang. Banyak dari teman-teman aku maupun di fakultas lain itu jauh lebih kreatif. Jadi dari dulu itu ada yang di fakultas teknik menciptakan suatu aplikasi bagi nelayan yang ingin ngedetect ada fish nggak nih di suatu laut ini. Dan juga ada dari teman-teman aku di kimia menciptakan suatu formulasi obat yang itu dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dan hal semacam itu nantinya. Itu yang banyak aku temukan, people in different background with their own creativity nantinya. Yang kedua yang mau aku sampaikan adalah tentang networking. Ini berkaitan dengan hal lainnya. Hingga sekarang, aku masih keep in touch dengan teman-teman aku yang di berbeda fakultas ataupun berbeda universitas pada saat aku join di tingkat Kopertis tadinya. Sudah bisa dipastikan insya Allah orang ini adalah orang-orang best of the best yang menjadi perwakilan dari fakultas mereka masing-masing atau universitas masing-masing. Dengan networking, this positivity networking itu tadi yang selalu aku keep in touch, aku being able untuk sharing ke teman-teman ini semuanya dalam sharing opportunity ataupun sharing questions yang sebelumnya aku masih dalam hal kebingungan. Seperti teman-teman aku di tingkat Kopertis, dulu itu kami sempat ke-6 juara itu sempat mengganjang suatu organisasi yang bergerak di bidang prestasi itu sendiri. Kita sharing bahwa gimana kalau kita bikin suatu non-governmental organizations yang itu bergerak di bagaimana menumbuhkan potensi-potensi teman-teman mahasiswa itu sendiri. Walaupun ini secara inisiasinya udah sangat baik, secara realitanya belum terrealisasi dengan baik. Tapi dengan niat ini aja itu kan ya bisa lumayan lah jadinya untuk networking hal semacam tadi. Dan sekarang ada dari teman-teman aku yang di kampus lain, misalnya yang belum dapat kerjaan atau hal lainnya, kita saling sharing opportunity. Di sini lagi ada bukaan nih atau hal semacamnya.
networking ini added value kalian atau intangible value yang bisa kalian dapatkan dalam menjadi mawapres nantinya. Yang ketiga yang ingin aku sampaikan adalah bahasa, mungkin ini sedikit kasarnya, adalah privilege itu tadi. Dapat nih gelar mahasiswa berprestasi dan kalian bisa masukin di CV atau resume kalian untuk mencari kerjaan atau mencari scholarship ke depannya kalau kalian ingin melanjutkan ke jenjang master yang lebih tinggi. Otomatis siapa sih yang nggak tahu dengan mawapres itu tadi? Titel apa sih yang nggak tahu tadinya? Ini sharing pribadi aku pada saat aku cari kerjaan setelah aku life after college ya. Dengan titel mawapres itu tadi, itu selalu yang disinggung pada saat interview dengan user atau dengan HR lainnya. Oh, sempat jadi mawapres ya, jelasin dong ini nih. Selain skripsi yang dibahas, yang kedua adalah resume tentang mawapres itu tadi. Kok bisa sih jadi mawapres? Oleh karena itu, dengan kalian mengikuti ajang-ajang semacam ini, dengan reward yang diberikan, mulai dari sertifikat atau SK yang dari rektor disampaikan Ibu Z tadi, sertifikat untuk seluruh panelis nantinya yang bisa kalian masukkan ke dalam CV kalian, ini menjadikan privilege kalian ke depannya yang akan kalian rasakan dampaknya in your life after college nanti ya, mencari opportunity lainnya. Secara scholarship, berdasarkan perbincangan dengan senior-senior saya, dengan mereka menjelaskan di motivational letter-nya itu, mereka pernah mendapatkan titel mawapres di tingkat universitas atau tingkat nasional nantinya, itu akan membantu mereka untuk memberikan added value dalam mencari beasiswa-beasiswa lainnya. Walaupun di zaman aku belum merasakan hal itu. Tapi hal scholarship semacam ini aku dapatkan cerita dari senior-senior aku yang sebelumnya menjadi mawapres itu tadi. Dan di zaman aku, LPDP aja tutup ya Bu ya, karena corona kayak gini, padahal udah dipersiapkan semuanya itu. Nah, negara kan bakal tahu tuh, anak ini mawapres, karena negara sendiri yang menciptakan ajang pemilihan mahasiswa berprestasi itu tadi. Dengan mendapatkan titel tersebut, negara jadi jauh lebih yakin bahwa anak ini mawapres, I should grant these people such scholarship to continue to their studies nantinya. Itu hal ketiga privilege yang ingin aku sampaikan. Yang terakhir, proudness itu sendiri. Aku catat poin di sini nih, yourself, alma mater, and closer people. Pertama yang ingin aku sampaikan adalah ini bukan menjadi suatu kesombongan atau apa, tapi ini menjadi motivasi ataupun ambisi dari teman-teman angkatan 2019 hingga 2020 untuk bangga nggak sih jadi mahasiswa berprestasi. Dari definisi yang disampaikan oleh Ibu Z tadi maupun definisi yang aku dapatkan dari Kemendikbud, these students having a full package starting for academic, non-academic, organization, extracurricular maupun co-extracurricular lainnya, ataupun bahkan IPK dinilai juga dalam hal ini. Oleh karena itu, titel hal ini akan menjadi proudness bagi yourself atau bagi diri kalian sendiri. Yang kedua, nantinya bagi teman-teman yang insya Allah terpilih menjadi finalis mahasiswa atau menjadi juara satu dalam tingkat universitas, membawa universitas kalian beradu di kancah yang jauh lebih gede lagi nih kolamnya, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Walaupun aku masih di tingkat kopertis, hal ini jauh lebih enak disampaikan oleh Mas Bowo yang udah sampai mawapres nasional. Tapi dengan membawa alma mater aku kemarin pada saat di tingkat kopertis itu udah mencapai juara satu, itu sendiri merupakan kebanggaan bagi aku dan juga alma mater nantinya. Yang itu sudah sangat-sangat disupport oleh Ibu Z kemarin. Dan yang terakhir adalah untuk closer people kalian, mulai dari family, your friends, adik kelas kalian. Yuan ini adik kelas aku BTW nih. Dan hal-hal semacamnya itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka nantinya. Aku mention ini aja ke orang tua aku pada saat telepon gitu, alhamdulillah kepilih mah. Itu kan air matanya jadi nggak turun, jadi nggak habis-habis kan. Hal-hal kayak gitu nih, walaupun ya gitu deh, malas nyinggungnya, jadi sedih ntar. Hal-hal kayak gitu nih yang bisa ciptain proudness, salah satu benefit menjadi mawapres itu sendiri. Terakhir, aku nggak masukin di sini karena Ibu Z tadi suruh nyinggung mengenai reward itu sendiri. Banyak sekali reward secara financial things yang kalian dapatkan menjadi mawapres. Di tingkat fakultas, pada zaman aku, alhamdulillah, aku kemarin itu udah didapatkan dengan uang hadiah lah namanya, sebesar 1 juta. Dan alhamdulillah di tingkat universitas mendapatkan yang seperti disampaikan oleh Ibu Z. Ibu Z tadi sekitar 3 juta, dan alhamdulillah di tingkat kopertis sekitar 2 juta.
Dengan total semacam ini, atau kalau bisa kita totalkan 6 juta, dan juga benefit-benefit supporting lainnya yang didapatkan dari universitas. Hal kecil misalnya, Bu, saya besok lomba, tapi boleh diantar nggak, Bu? Akhirnya disediain oleh Ibu Z, supir, driver, dan juga mobil dari tingkat kampus. Hal kayak gini nih, reward dan juga benefit yang kalian bakal dapatin pada saat kalian menjadi finalis Mawapres nantinya. Reward 6 juta tadi, bisa kan bilang ke orang tua, Ma, bulan depan nggak usah bayar lagi ya, tapi bulan depannya lagi minta lagi ya, nggak apa ya. Tapi at least sudah cover 1 bulan ke depan deh, untuk nggak usah dibayarin lagi ke depannya. Itu mengenai reward secara financial dan juga supportive things yang akan kalian dapatkan dari Universitas Islam Indonesia. Selain keempat main benefit yang menurut aku pribadi akan kalian dapatin menjadi mahasiswa berprestasi. Aduh, kepanjangan ya Kamal ya? Nggak apa-apa kan? Dikit lagi nih. Nggak apa-apa Mas, santai aja. Terakhir. Oh ya, ini sedikit penutup karena tadi aku udah sampaikan mengenai jenjang dan juga udah menyampaikan mengenai tahapan seleksi, preparation, dan juga 4 main things yang aku dapatin dari itu. Terakhir, aku pernah dapat quotation ini salah satu senior aku di fakultas lain atau di univ lain, dia menyampaikan seperti ini, dan aku sangat menanamkan nilai ini di diri aku dan juga teman-teman harusnya nanti ya. Because being most outstanding student is not about trying to get pride or spotlight yang aku sampaikan tadi, bukan mengenai proudness. Itu least things yang bakal kalian dapetin nanti ya. Instead, it's a unique opportunity to challenge yourself against the best that Indonesia has, against other faculty have, against other university have. Never let anyone to underestimate you and tell you that you don't have the capacity. Always prove them wrong. Proof kalau mereka salah. Proof nih anak-anak 2020, berapa nih? 54 orang ini adalah orang-orang hebat, adalah orang-orang berpotensi yang memiliki kesempatan untuk menjadi Mawapres ke depannya. Hal-hal semacam ini nih yang pengen aku tekankan di teman-teman di angkatan 2018 atau hingga di 2020. Aku rasa, aku sebenarnya ada mau sharing sedikit kayak gimana sih pada saat aku lomba kemarin, Mal. Boleh aku sharing sedikit mengenai video dikit aja sebelum Boleh closing? banget Mas, silakan Mas. Biar tahu juga ini untuk masuk personal things-nya dan juga closing-nya. Ini itu pada saat aku lomba kemarin di tingkat Kopertisnya pada saat aku pemaparan presentasi tentang gagasan kreatif aku. Jelas, Mal? Suaranya nggak masuk Mas. Nggak ada ya? Mungkin Suaranya tadi. waktu share screen diklik audio share juga, Liv, coba Iya. Liv. Waktu share screen, klik yang bawah, centang bawah itu coba. Share komputer sound ya, Bu ya? Yes. Given environment. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dari segi internasional law-nya atau hukum internasional, Principle 1 of Stockholm Declaration on Human Environment, yang menyatakan bahwa negara wajib untuk memastikan hak atas lingkungan hidup dengan cara menjaga lingkungan itu sendiri. Dan di sisi lain, negara memiliki tindakan afirmatif untuk mewajibkan pelaku usaha dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan teori inilah, ini menjadi teori pendukung agar negara memiliki kebijakan mewajibkan pelaku usaha untuk mensertifikasi produk atau komponen itu sendiri. Ya, itu salah satu cuplikan yang aku dapetin dari HP aku pada saat aku melakukan pemaparan presentasi di saat aku karya tulis ilmiah. Namun, yang seperti aku aware juga sekarang semuanya itu... Halo, ada suara yang Iya, Mas. Secara sekarang itu udah secara online semuanya, tidak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa jauh lebih hebat daripada pemaparan materi seperti tadi itu sendiri. Pasti ada cara-cara online lainnya yang bakal kalian temukan dalam memaparkan gagasan kreatif kalian. Mas Kamal jauh lebih tahu dalam yang telah berpraktek dalam bilang ide nantinya. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan pada saat sharing session pada kali ini. Ingat, aku nggak menggurui ya, aku hanya menjelaskan mengenai pengalaman aku tadi. Aku yakin teman-teman di sini jauh lebih baik nantinya untuk menjadi the next most outstanding student yang Universitas Islam Indonesia have. I think that's all from me. I do apologize if there's any mistakes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Alif yang sudah menyampaikan materi dan sudah sharing bersama kita terkait dengan bagaimana sih perjalanannya yang panjang gitu sampai bisa mengundangkan juara 1 pada Kopertis 5 ya, mahasiswa berprestasi pada tahunnya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan nih. Dan excited banget nih kayaknya teman-teman. Yang pertama kita akan bacakan dari Mas Hengki Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, saya Hengki Kurniawan dari Prodi Ekis 2020, izin bertanya. Tadi Kak Alif sudah jelaskan tentang teknis-teknis untuk bisa mencapai predikat MAPRES tadi. Nah sebelum itu pasti Kak Alif punya step-step atau proses untuk menggapainya. Yang saya mau tanyakan adalah apa aja sih step-step yang kita bisa lakukan, misalnya tahun apa itu harus ngapain, tahun segini harus ngapain gitu, sehingga bisa memaksimalkan apa yang kita miliki, seperti itu. Ditampung dulu aja nggak, Mal? Oh, oke. Iya. Langsung ke pertanyaan berikutnya nih Mas, saya bacakan. Boleh. Oke, yang kedua ini dari Merunisa Ani Mufti. Terima kasih atas sharingnya. Izin bertanya, poin plus apa yang membuat gagasan kreatif yang Mas Alif buat itu diterima dan unggul dari yang lain? Poin apa yang harus kita highlight dalam menulis? Kemudian ketika gagasan yang kita ajukan sudah mulai berjalan dalam action, hal apa yang harus kita tekankan dalam pemaparan? Oke. Dua dulu deh ya, Mal. Oke, siap. Yang Silakan, pertama Mas. dari siapa tadi, Mal? Maaf. Dari Hengki Kurniawan. Halo Hengki, great questions. Step atau hal proses apa saja sih yang Mas Alif lakukan? Mas Alif, yang Alif lakukan dalam menjalani untuk menjadi Mawapres itu tadi? Aku tadi nyampeinnya secara nilai atau value yang harus kalian tekankan dalam menjadi mahasiswa di angkatan 2020 atau 2019. Step-step atau proses itu tadinya yang secara spesifik kalian yang bakal nentuin bagaimana langkahnya. Tapi yang ingin aku tekankan adalah kalian harus mampu mensiasati segala opportunity yang ada. Banyak sekali opportunity sekarang itu yang ada di depan mata kalian. Jangan sampai kalian sia-siakan. Boleh deh di semester 1 capek banget sih baru masuk ke Jogja untuk time management dan hal-hal semacamnya. Nggak apa-apa berkorban di hal-hal semacam itu. Nggak apa-apa kalian capek-capek dahulu. Ntar dulu deh main-mainnya, ntar dulu deh nongkrong-nongkrongnya. Untuk sekarang, aku fokus dulu nih sama kuliah, organisasi, dan juga perlombaan-perlombaan aku. Yang nantinya hal semacam itu bakal kalian petik ke depannya. Untuk proses-proses aku sebelumnya, setelah aku sampaikan sebelumnya, di semester 1 ikut itu sendiri, Hengki, aku udah ikut sekitar beberapa organisasi dan juga beberapa perlombaan. Bukan itu tuh karena aku penasaran bagaimana sih organisasi ini dalam nge-value anggota-anggotanya, bagaimana sih lomba-lomba semacam ini. Sebelum aku ikut itu, aku nggak bakal tahu. Jadi saran aku untuk Hengki ikutin lomba-lomba yang Hengki penasaran atau organisasi yang Hengki penasaran. Nanti Hengki bakal dapat passion-nya Hengki di mana, dan setelah Hengki dapat passion-nya itu di mana, fokus dalam bidang hal itu, dan Hengki akan bakal tahu step-step atau proses apa yang akan Hengki tekankan ke depannya. Itu mengenai step-step atau proses becoming the next most outstanding student tadinya. Untuk pertanyaan dari Mairun Nisa, poin plus apa atau gagasan kreatif apa yang Mas Alif sampaikan pada saat tingkat Mawapres kemarin. Mungkin hal ini bisa ditambahkan Ibu Z nantinya, tapi dua hal penting yang ingin aku sampaikan dalam gagasan kreatif aku adalah pertama itu mengenai data, yang kedua adalah solusi yang solutif dan realistik. Aku itu pada saat itu mengangkat karya tulis mengenai sertifikasi ekolabel yang aku wajibkan ke seluruh pelaku usaha. Ekolabel itu mengenai suatu plastik yang didapat didaur ulang. Aku sampaikan kepada para juri atau di dalam gagasan kreatif aku mengenai data sampah plastik yang ada di Indonesia yang itu dapat menarik seluruh reader tentang karya tulis aku. Setelah aku sampaikan data itu, solusi yang aku berikan juga realistis. Jadi aku tidak hanya mewajibkan dari pihak pelaku usahanya untuk mewajibkan sertifikasi ekolabel, tapi aku juga mulai dari hulunya dulu untuk memberikan bonus kepada para konsumen yang membeli produk-produk itu yang udah disertifikasi ekolabel. Nah, solusi solutif atau yang realistis semacam inilah nantinya yang menjadi gagasan kreatif kita itu dapat diterima oleh pihak juri atau pihak pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah Kemendikbudristek ataupun pihak-pihak universitas. Jadi yang pertama itu serve them with the data
yang kalian dapatkan, yang itu sangat-sangat realistis. Yang kedua, berikan solusi yang solutif itu tadi. Itu Mas mungkin ditambahan dari Ibu sih, atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Alif atas jawabannya. Mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya dari Siska Praditya. Izin bertanya Kak, adakah tips khusus untuk para adik-adik biar berani untuk berprestasi? Apalagi untuk angkatan 2020 nih yang mungkin masih penyesuaian gitu kan. Dan apa sih perubahan signifikan bagi Mas Alif yang setelah mengikuti Mapres ini seperti itu? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Hana Hazidah. Terkait dengan CV nih, tadi kan ada Mas Alif ini merupakan Delegates of London Model United Nations. Nah, kira-kira gimana sih step biar bisa menjadi salah satu delegates di sana, dan kemudian apakah disupport secara finansial dari kampus seperti itu? Oke. Ada lagi nggak, Mak? Bentar Mas, kita lihat dulu ya. Nah, ini mungkin apakah ini intinya dia angkatan 2020 nih Mas, sekarang mau nyoba, apakah tahun depan itu masih nyoba lagi? Dan dia ini sebagai musyrif atau musyrifah di pondok, apakah sebagai pengajar itu bisa merupakan salah satu prestasi yang bisa kita cantumkan dalam mengikuti Pilmapres ini? Dan satu lagi mungkin Mas ya. Ya. Nah, dan terakhir mungkin ini dalam menulis gagasan kreatif, itu apakah sesuai bidang ilmu kita ya? Harus sesuai ataukah boleh pada bidang lain seperti itu? Siapa ini namanya? Yulia Anggraini. Yang tadi itu yang sebelumnya Sofia Nur Hasanah. Oh, asing. Ya. Teman-teman yang ingin bertanya nanti masih ada waktu ya, kita mungkin akan closing 11.15. Nanti jadi silakan bisa manfaatkan nih waktu sharing bersama Mas Alif mumpung ada gitu kan. Silakan Mas. Untuk Siska, tips berani berprestasi dan juga perubahan signifikan apa yang Salif dapatkan? Sharing ya Siska ya, aku nggak maksud menggurui. Aku yakin Siska juga punya value-value tersendiri yang udah Siska tanam dalam diri Siska. Kalau aku dulu tuh Sis, aku selalu yakin dalam mengikuti organisasi atau dalam mengikuti perlombaan itu tadi, dalam mengikuti seleksi-seleksinya, aku nih sama seluruh kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi apakah aku bakal berusaha jauh lebih kuat lagi dalam melakukan persiapannya atau enggak? Karena dalam mencapai mimpi itu I'm not dreaming of success, however I work for success. Jadi untuk berani berprestasi tadinya, Siska harus berani dalam berusaha jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman Siska lainnya. Mengenai tips untuk berani tadinya, di semester 1 aja itu teman-teman kompetitor aku di tingkat fakultas itu adalah cutting atau senior-senior aku di Fakultas Hukum. Mulai dari semester 4, semester 3, ataupun semester 2. Tapi aku yakin kalau aku di semester 1 udah berusaha jauh lebih lagi dibanding mereka-mereka ini, aku bakal bisa menyamai kemampuan mereka kok tadinya. Jadi untuk tips berani berprestasi tadinya itu, Siska harus berani juga untuk berusaha lebih dalam mencapai prestasi-prestasi tadi. Perubahan yang signifikan setelah mengikuti seluruh lomba itu tadi yang telah aku sampaikan tadinya, aku jadi jauh lebih dapat networking, aku jauh dapat membentuk karakter-karakter pribadi aku ke depannya jauh lebih baik, dan hal-hal semacam itu lainnya. Not to mention, kalau pada zaman aku ya, lomba yang di luar kota, lomba yang di luar negeri, itu ada added value jalan-jalannya. Mungkin itu at least value yang ingin aku sampaikan mengenai perubahan signifikan. Mas Kamal, selaku mahasiswa prestasi tahun 2020, kalau boleh nambahin, boleh juga ya. Kan diskusi doang nih. Terus, Hana, CV ada Delegations of London International Model United Nations. Step-nya apa sih? Dulu, di tingkat universitas ada yang dinamakan dengan, apa Mas Kamal? UII-MUN? Ya, ada komunitasnya gitu. Komunitas MUN. Jadi pada saat zaman aku, Hana,
aku di-provide opportunity semacam itu. Aku ikuti segala seleksinya untuk menjadi delegasi model United Nations. Jadi itu ada seleksi di tingkat universitas melawan teman-teman mahasiswa lainnya, dan setelah terpilih nantinya akan menjadi delegasi di tingkat universitas. Dan kalau pertanyaannya secara finansial, iya ada didukung finansial oleh pihak kemahasiswaan, yang itu kita bahkan diurusin tuh oleh manajernya kita pada saat perlombaan seperti tersebut. Tapi untuk zaman sekarang, masih ada nggak ya Mas Kamal hal semacam itu? Untuk komunitasnya sendiri masih ada sih Mas, cuma mungkin di pandemi kayak gini agak kurang aktif gitu. Ya. Sekarang Tapi kan online semua. bener, tapi itu tidak ngebikin Hana jadi stop untuk nggak mau ngikutin London International Model United Nations. Hana bisa searching langsung melalui internet. Ada limun.com, kapan sih registration-nya, kapan sih application-nya, kapan semuanya. Nanti Hana bisa diskusi dengan teman-teman community-nya, aku dapat info semacam ini loh, diskusiin hal-hal semacam itu, yang mungkin nantinya Hana bakal bisa jadi the next delegations of Lyman-nya. Itu mengenai pertanyaan Hana. Terus pertanyaan Sofia mengenai pengajar, mungkin dibantu Ibu Zee, enggak Bu? Apakah bisa atau gimana nya? Bisa. Ya, ya. Ini kalau ini teknis ya untuk Mbak Sofia. Jadi kalau misalnya nanti mungkin tidak sekedar pengajar, misalnya juga menduduki di organisasi pesantrennya, malah mungkin lebih bagus. Ya, jadi misalnya sebagai pengurus harian di pesantrennya, nah itu dikasih surat keterangan itu malah lebih oke lagi, ya. Jadi tidak sebatas hanya misalnya tenaga pengajar di sana, ya. Boleh, nggak apa-apa, nanti dilengkapi itu, tetapi akan lebih bagus juga kalau misalnya ditambahkan itu tadi apa misalnya surat keterangan bahwa misalnya Mbak Sofia sebagai pengurus harian di pesantren tersebut. Nah itu mungkin lebih oke, ya. Itu ya, Mas Kamal ya. Oke, baik. Terus Makasih yang Bu atas. Yulia Yang juga terakhir, berkaitan Bu Zee nggak sih, Mal? Tentang boleh ikut tahun depan tentang itu nggak sih? Oh iya, boleh. Itu boleh, ini boleh. angkatan berapa ya? Tadi yang nanya yang berapa ini? 20, Oh, yang Bu. Mbak Sofia juga ya? Kalau misalnya tahun ini tidak lolos, boleh nggak ikut lagi? Oh, boleh banget. Boleh banget, apalagi masih angkatan 2020 kan masih peluangnya masih sampai nanti sampai 2 tahun berikutnya ya. Kayak Nuha itu kan ikut sejak zaman tahunnya Mas Bowo kalau nggak salah ya. Zaman tahunnya Mas Bowo ikut, zamannya Alif juga ikut ya, Alif ya, Nuha ya. Terus zamannya Mas Kamal ya, yang terakhir itu juara 1 itu Nuha gitu ya. Jadi zamannya Mas Bowo dia finalis gitu ya. Zamannya Alif kayaknya juara berapa ya, Alif lupa juga. Juara 2. Juara 2. Nah, terus kemudian zamannya Kamal juara 1. Nah, itu Mbak Nuha itu angkatan 2017. Jadi boleh-boleh aja dicoba, misalnya sekarang mau ikut ternyata lolos jadi finalis kan lumayan untuk dapat pengalaman, terus nanti tahun next time bisa prepare-nya lebih bagus lagi kan gitu. Iya, betul. Mungkin makasih ya Bu ya. Terakhir mungkin tadi Mas untuk gagasan itu sendiri apa harus sesuai bidang kita, atau mungkin dari Bu Hazira yang ingin menjawab, atau harus sesuai bidang kita atau bisa mungkin bidang yang lain gitu. Si Alif aja tuh yang nyampe biar iya. sharing sekalian. Ya di bidang kita harus linear sama bidang kita. Ya kan Bu? Takut salah, mana tahu ada klausul lainnya. Benar, kalau pemahaman Alif benar ya. Jadi memang kalau untuk gagasan kreatif, targetnya itu kan kita itu kan sebagai mahasiswa yang itu kan dengan ilmu kita itu kita bisa memberikan solusi ya, gitu kan? Sebentar, bentar dipencet-pencet anak saya. Jadi targetnya itu kan sebenarnya dari Filmapres ini kita sebagai mahasiswa dengan jurusan tertentu itu kan dengan ilmu yang kita punya itu kan harapannya bisa memberikan solusi atas permasalahan. Jadi memang kalau untuk gagasan kreatifnya ya tentunya akan sangat besar peluang kalau misalnya itu sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Ya kayak Mas Alif ini kan konteksnya kan memang konteks hukum kan, jadinya ya apa berbau-bau itulah intinya gitu. Oke, baik. Mungkin udah cukup ya Bu ya Mas. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mas, karena di sini pertanyaannya udah selesai sih ini. Iya, untuk teman-teman angkatan 2020 sampai 2018 coba aja, jangan takut. Nah, kayak ini teman-teman Hengki, Hana,
Yulia dan lain-lain itu kan udah berani bertanya. Nantinya di luar forum ini senior-senior kalian itu bakal mau kok ngebimbing kalian mulai dari Mas Kamal, senior-senior Mapres lainnya di tiap fakultas. Ataupun kalau mau lintas fakultas pun juga nggak apa-apa nge-reach. Kak, saya ingin bertanya tentang ini. Walaupun pemaparan materi selama dari jam 9.30 hingga jam 11 ini tidak nge-cover semuanya, kalian mau diskusi lebih lanjut, boleh banget. Semua senior-senior di UI ini sangat down to earth dan mau bantu. Aku ngerasain itu. Dulu pada zaman aku nanyain Mas Bowo, aku nanyain Mas Yanuar tingkat di atas aku, sampai aku ngeganggu mereka untuk bertanya mengenai Pilmapres itu tadinya. Oleh karena itu, I encourage you guys to join this most outstanding student selection this year, then I trust you will be the next most outstanding student. You do have that potential. Mungkin itu aja sedikit tambahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Alif yang sudah sharing bersama kita. Luar biasa terkait dengan pengalaman yang telah beliau lewati, mulai dari memulai untuk menjadi mahasiswa berprestasi dengan mencoba berbagai lomba, kemudian ikut berbagai komunitas dan lain sebagainya, dan akhirnya berbuah manis gitu ya menjadi mahasiswa berprestasi, dan ternyata privilege-nya sangat luar biasa ya, dan bisa dirasakan sampai dengan sekarang, dan bahkan ketika ingin berkarir ketika sudah keluar ataupun lulus dari UI. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini, juga terima kasih yang sudah bertanya tadi. Untuk yang bertanya nanti silahkan ya, saya akan kirim untuk formatnya. Alhamdulillah yang saya bacakan namanya tadi, yang saya bacakan pertanyaannya itu akan mendapatkan hadiah dari kemahasiswaan UI. Jadi kami ucapkan selamat, terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Terima kasih juga ya tadi yang bergabung itu lebih dari 50 orang, Masya Allah, luar biasa untuk antusiasnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Bu Hadira yang sudah menjelaskan terkait dengan teknis. Terima kasih kepada para panitia juga. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman nanti bisa sharing juga untuk kakak-kakak tingkatnya yang dulu pernah mengikuti program serupa seperti itu. Mungkin demikian ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata ataupun tingkah laku. Mari sama-sama kita cukupkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian saya tutup ya. Tadi sudah dikirim formatnya oleh Mas Multazam di chat Zoom. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Kak, makasih Bu. Sama Ya, makasih Bu. Mbak Makasih Mas. Yulia dan kawan-kawan sekalian.